Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ramadianti, bidang studi kimia, mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pemahaman saya mengenai materi perjalanan pendidikan nasional dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia tidak lepas dari sosok Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana pandangan-pandangan beliau dan usaha-usaha beliau dalam memajukan pendidikan Indonesia tentunya sangat patut kita ambil, kita sosialisasikan dan kita praktikkan di pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara pernah berbicara di pidatonya bahwa beliau mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya, pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Perjalanan pendidikan nasional dimulai dari zaman kolonial. Pada zaman itu, pendidikan diberikan hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya calon-calon pegawai, dan tujuannya pun hanya untuk kepentingan penjajah. Kemudian pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Disinilah awal mula dari pergerakan pendidikan nasional, di mana tujuan pendirian taman siswa ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia di dalam pendidikan. Dalam pidatonya juga Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa Indonesia kini masih banyak pendidikan dan pengajaran yang dilakukan secara sistem barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional. Artinya, maksud dari pidato tersebut adalah bahwa boleh saja kita mengambil sisi-sisi positif dari pendidikan luar, dari pendidikan dunia barat, tetapi ingat jangan lupa untuk menyesuaikannya dengan budaya dan nilai-nilai dari bangsa Indonesia. Misalnya saja nilai-nilai luhur yang terdapat di Pancasila. Contohnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, rasa toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Kemudian, perjalanan pendidikan nasional dilanjutkan pada era-era berikutnya. Pada pendidikan era Orde Baru, muncul sebuah konsep pendidikan yang kita kenal sebagai sekolah pembangunan, di mana para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Kemudian pendidikan dilanjutkan pada saat era reformasi, di mana banyak terjadi perubahan ataupun perbaikan pada kurikulum nasional kita. Seperti misalnya kurikulum 68, kurikulum 1975, kurikulum 84, kurikulum 1994, kemudian direvisi lagi menjadi kurikulum 2004 atau KBK, kemudian kurikulum 2006 KTSP, dan kurikulum 2013. Nah, kemudian dilanjutkan di era 4.0 ini ada yang namanya muncul paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru, yang merupakan transformasi pendidikan di mana pendidikan memfokuskan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan ini bertujuan untuk memerdekakan manusia atau memerdekakan peserta didik. Transformasi pendidikan ini tidak terlepas dari filosofi pendidikan yang
ditanamkan atau dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dari prinsip ini maka lahirlah pembelajaran paradigma baru ini, di mana siswa bisa menjadi lebih merdeka di dalam pendidikan atau di dalam pembelajaran. Nah, sesuai juga dengan prinsip Ki Hajar Dewantara atau slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dari prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, banyak yang bisa kita ambil untuk pendidikan kita, yaitu diantaranya bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan. Kemudian, pendidikan itu seyogyanya terus mengalami perubahan sesuai tatanan zaman dan kondisi ataupun budaya yang ada yang terjadi pada saat itu. Pendidikan itu seharusnya memerdekakan. Nah, lalu yang bisa saya ambil dari mata kuliah filosofi pendidikan ini, 3 hal baru yang saya pelajari, yaitu yang pertama, pendidikan dari zaman sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan itu terlihat semakin berkembang dan semakin maju, di mana pendidikan kita terus berupaya berubah ke arah yang lebih baik dan berfokus pada peserta didik. Kemudian yang kedua, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu memang seharusnya kita praktikkan dan kita sosialisasikan untuk kemajuan pendidikan nasional, karena memuat nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Kemudian perubahan diri yang saya alami saat belajar tentang materi ini, saya yakin atau saya sadar bahwa keberhasilan peserta didik itu tentu tidak terlepas dari peran seorang guru yang mampu membimbing dan memfasilitasi peserta didik. Guru itu harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya. Sesuai dengan tujuan pendidikan itu, yaitu pendidikan itu harus mengantarkan kepada 2 hal, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, maka yang bisa saya praktikkan nanti adalah saya akan menerapkan atau mengusung asas-asas yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kebebasan bagi para peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi, sebagai guru, hendaknya kita melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan berperan sebagai fasilitator dan sebagai tauladan bagi peserta didik. Transformasi pendidikan di Indonesia sekarang tentunya sangat relevan dengan ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian penjelasan dan refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.